Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sampurasun, rampes. Teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas masih di bab pertama, bab terjemahan. Kemarin kita sudah membacakan ya cerita Gulliver diliput, terus dilanjutkan dengan teman-teman juga sudah mengerjakan tugas terjemahan ya. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai adegan basa. Adegan basa iya, jadi adegan basa ini tuh memiliki arti berdirinya sebuah kata ya, berdirinya sebuah kata atau kalimat. Biasanya banyak sekali yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda, itu menerjemahkan ya yang mendekati dari kata tersebut gitu ya. Jadi menerjemahkannya, kalau bahasa Sundanya itu sacerewelna. Jadi menerjemahkannya itu ya semau-mau dia, seenaknya dia, atau dikira-kira lah menerjemahkannya dengan bahasa yang menurut dia itu ini merupakan bahasa Sunda gitu. Padahal sebetulnya bahasa yang digunakan itu banyak yang tidak sesuai gitu ya, atau tidak merenah, henteu merenah. Nah, kita bahas ya beberapa contoh adegan basa dari menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda, tetapi sebetulnya adegan basa tersebut itu tidak merenah atau henteu merenah gitu ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Baik, kita lihat ini yang pertama. Contoh yang pertama, ini diterjemahkan, ini bahasa Indonesianya itu ayam tetangga sebelah mengotori tangga rumah. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Sebagian besar ini suka menerjemahkannya begini, ayam menjadi hayam kan. Hayam tetangga sebelah ngadon ngotoran golodog. Padahal kata tetangga sebelah ini tidak merenah ya, atau tidak benar gitu. Nah, yang benar atau anu merenah nyaeta hayam tetangga ngadon ngotoran golodog. Jadi cukup saja dengan mengatakan tetangga. Jadi sebelahnya nggak usah dibawa-bawa. Nah, dalam bahasa Sunda, dina bahasa Sunda eueuh istilah tetangga sabelah. Aya oge tetangga deket atau tetangga jauh. Jadi kalau teman-teman mau menerjemahkan bahwa ayam tersebut itu ayamnya punya tetangga sebelah rumah kita, berarti kan tetangga deket ya, karena dia dekat dari rumah kita. Maka boleh kalau misalkan teman-teman menerjemahkan hayam tetangga deket ngadon ngotoran golodog, atau misalkan tetangganya itu tetangga jauh, yang jauh dari rumah kita, maka teman-teman juga boleh menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda itu dengan hayam tetangga jauh ngadon ngotoran golodog gitu. Yang kedua, ini contohnya ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Kejadian tersebut sudah berlangsung beberapa tahun. Nah, kebiasaan kita itu menerjemahkan ya sacerewelna, seenak-enaknya, atau yang mendekati dari bahasa Indonesia tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi kejadian kasabit ya, karena mendekati tersebut kasabit ya. Kata kasabit geus lumangsung sabaraha tahun, padahal kata kasabit ieu teh lepat atau salah ya. Jadi anu merenahna nu kumaha atuh? Nu merenahna nyaeta eta kajadian teh geus lumangsung mang tahun-tahun. Jadi diganti dengan eta kajadian teh. Gitu. Ini yang merenahnya. Dina bahasa Sunda memang aya kecap kasabit, tapi henteu merenah mun dipake narjamahkeun kecap tersebut. Jadi kasabit ini bukan untuk menerjemahkan kata tersebut
ya. Oke. Yang ketiga, gubernur merupakan jabatan politis yang dipilih langsung oleh rakyat. Biasa diterjemahkan gubernur mangrupakeun jabatan politis anu dipilih langsung ku rakyat. Padahal kata mangrupakeun untuk menerjemahkan merupakan itu salah atau tidak merenah. Kumaha atuh anu merenahna? Anu merenahna nyaeta gubernur teh mangrupa jabatan politis anu dipilih ku rakyat. Jadi menggunakan kata mangrupa. Ieu nu laresna. Kecap mangrupakeun jelas-jelas pangaruh tina basa Indonesia nyaeta merupakan. Dina basa Sunda mah cukup diunikeun atau cukup diucapkan dengan kata mangrupa. Yang keempat, gaji sebesar itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Diterjemahkan dalam bahasa Sunda, gaji sagede kitu teu cukup keur nutupan kabutuhan sapopoe. Padahal ini salah ya, kabutuhan itu salah ternyata. Maka kata anu merenah nyaeta gaji sakitu teh teu cukup pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Jadi kebutuhan diterjemahkan yang benarnya itu adalah pangabutuh. Kecap kebutuhan dina basa Indonesia sasarwaana dina basa Sunda nyaeta kabutuh atawa pangabutuh ya. Jadi kata kebutuhan di dalam bahasa Indonesia itu sama artinya kalau dalam bahasa Sunda itu yaitu kabutuh ya. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Sunda itu adalah kabutuh atau pangabutuh. Sekarang lanjut yang kelima. Kita harus bersama-sama mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, biasa diterjemahkan dengan kalimat urang kudu bebarengan neangan jalan kaluarna pikeun ngungkulan masalah kasebut. Nah, jalan keluar ini banyak yang menerjemahkan ke dalam bahasa Sunda itu dengan jalan keluar. Padahal itu salah. Maka yang merenah atau yang benar, anu merenahna kalimat nu merenahna nyaeta urang kudu babarengan neangan bongbolongan pikeun ngungkulan eta masalah. Jadi anu benerna ya jalan keluar kalau artinya itu adalah solusi, maka solusi dalam bahasa Sunda itu artinya adalah bongbolongan. Gitu. Nah, sasarwaan jalan keluar atau solusi dina basa Sunda nyaeta bongbolongan. Jalan keluar dina basa Sunda sarua artina jeung panto. Jadi kalau teman-teman menerjemahkan jalan keluar dari bahasa Indonesia dengan jalan keluar dalam bahasa Sunda itu artinya pintu gitu. Jadi yang benar kalau yang kita maksud itu adalah solusi, maka jalan keluar itu diterjemahkan dalam bahasa Sunda yang seharusnya itu adalah bongbolongan ya. Itu yang benarnya. Oke. Berikutnya adalah kecap anu merenah. Nah, jadi ini juga sama banyak sekali kita menemukan kesalahan dalam dalam menerjemahkan kata dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Contoh nu kahiji nyata merupakan ini diterjemahkannya itu jadi bukan ngarupakeun tapi mangrupa ya. Jadi kata yang benarnya itu adalah mangrupa. Yang kedua, kebutuhan. Dalam bahasa Sundanya, kebutuhan itu adalah kabutuh. Kalau yang dimaksud oleh kita adalah membutuhkan, maka dalam bahasa Sundanya adalah mikabutuh. Kalau bahasa Indonesianya itu dibutuhkan, maka kita terjemahkan dengan dipikabutuh. Gitu. Misalkan, saya membutuhkan kamu untuk membantu pekerjaan
kelompok ini gitu. Maka kata katanya dalam bahasa Sunda, kata yang cocok itu adalah mika butuh abdi, mika butuh anjen gitu ya. Nah, itu kata yang cocok untuk kata membutuhkan atau menerjemahkan membutuhkan ya. Yang ketiga, kebenaran. Nah, kalau yang kita maksud kebenaran ini adalah sesuatu hal yang memang sebuah kebenaran ya, suatu hal yang benar, maka kita menerjemahkan dalam bahasa Sunda itu bebeneran. Diterjemahkan di bahasa Sunda bebeneran. Kalau yang ingin kita maksudkan itu adalah membenarkan, misalkan ibu mengoreksi, maka itu berarti kan membenarkan. Maka diterjemahkan dalam bahasa Sunda itu adalah ngabenerken atau nganyaken. Terus membetulkan ini menerken atau ngomean. Membetulkan itu misalkan ada gorden yang rusak, terus ibu membetulkan ya, maka dalam bahasa Sunda membetulkan itu artinya ngomean atau menerken gitu. Berikutnya yang keempat, melestarikan, ngamumule. Nah, ini hati-hati. Kalau kita maksudnya itu ingin melestarikan alam, melestarikan ya, menghidupkan kembali gitu, maka jangan diterjemahkan dengan ngalestarikan, itu salah karena justru artinya itu sebaliknya. Kalau niat melestarikan itu kita itu ingin menghidupkan kembali ya, atau ingin menjaga gitu. Nah, kalau ngalestarikan dalam bahasa Sunda itu justru artinya maehan, membunuh gitu. Jadi, kalau kita mau menerjemahkan kata melestarikan, yang benar itu adalah ngamumule ya. Yang benar itu adalah ngamumule. Yang kelima, mempunyai. Mempunyai itu kalau dalam bahasa Sundanya ya, yang benarnya itu adalah boga, mi boga, atau mi banda. Yang keenam, kekayaan diterjemahkan dalam bahasa Sunda yaitu pakaya, kaboga, pangaboga, atau kabengharan. Tergantung dari kalimatnya. Nah, terus seorang lelaki. Nah, maka seorang lelaki itu dalam bahasa Sunda bukan seorang lalaki ya, tetapi hiji lalaki gitu. Jadi kalau kita mau mendongeng ada seorang lelaki. Nah, dalam bahasa Sundanya itu adalah ayah hiji lalaki gitu. Terus nuka dalapan, keturunan. Keturunan ini dalam bahasa Sundanya adalah turunan rundayan, tereh, atau seke seler. Nah, kalau misalkan kita mau mengatakan saya ini suku bangsa Indonesia itu banyak sekali misalkan. Nah, maka suku bangsa ini berarti atau diterjemahkan dalam bahasa Sunda itu adalah seler bangsa. Saya berasal dari suku Sunda. Kawit abdi atau seler abdi Sunda gitu ya. Seler Sunda. Terus pemilihan umum. Jadi kalau kita mau mengatakan nanti akan dilaksanakan pemilihan umum, maka ya bukan pemilihan, sebab arti pemilihan itu adalah artinya sisa ya, sisa pilihan orang lain gitu. Nah, sementara kalau pemilihan umum kan bukan sisa ya. Jadi pemilihan umum diterjemahkan dalam bahasa Sunda yang benar itu adalah pilihan umum. Selanjutnya preman. Nah, kita suka menerjemahkan kata preman itu dengan pareman, padahal itu salah. Jadi preman cukup diterjemahkan dalam bahasa Sunda dengan kata preman juga. Yang ke-11, pengangguran. Pengangguran dalam bahasa Sunda itu artinya atau diterjemahkannya itu adalah anu ngaligeh. Anu ngaligeh atau anu nganggur. Berikutnya, mengharapkan.
dalam bahasa Sunda itu adalah miharep ya. Jadi mengharapkan itu dalam bahasa Sundanya adalah miharep. Nah, itu teman-teman adegan basa dan kecap anu merenah ya. Itu yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.